Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana, apa kabar? Baik. Haleluya. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya dan kawan saya berasal dari Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Dan saya ada di tempat ini dan ingin share tentang firman Tuhan. Dan sharing saya pada hari ini, firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius. Tema yang saya ambil tentang firman Tuhan ini ialah Dedi mengasihi harta dunia. Ayat Matius kedua ayat 17 itu dikatakan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berterus di hadapannya, dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini seringkali menjadi pertanyaan kita bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa setiap di dalam hati kita muncul, oh mungkin rasa selama ini saya sudah baik, atau tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tetapi apakah masih ada sesuatu yang belum saya lakukan, yang harus saya lakukan? Itu mungkin masih ada di dalam, atau pertanyaan atau benak yang timbul di dalam benak kita. Itu sering kali terjadi, atau sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Next, ada seorang kaya yang berlari-lari itu di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-17 sampai 27. Ini akan saya bacakan ayat. Judulnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Tuhan. Dan yang ke-17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berteduh di hadapannya, dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan yang ke-18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Jadi ayat firman ini jelas mengatakan bahwa ada banyak orang yang berlari-lari mendapatkan Yesus, tetapi tidak seperti yang kita kira bahwa dia mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Memang seperti kita pada hari ini kan, mungkin dari kampung jalan ke sini itu bukannya ada yang sungguh-sungguh, ada yang secara terpaksa, ada yang mungkin karena dia tidak punya keluarga sehingga ada di tempat ini. Mungkin karena ada dorongan dari orang lain sehingga bisa ada di tempat ini. Mungkin bisa saja terjadi ada orang yang niatnya mau mengenal Tuhan lebih lagi secara mendalam, tetapi ada lagi orang yang datang di sini sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih ada kebimbangan di dalam hatinya, masih ragu-ragu bahwa Tuhan itu sepertinya tidak ada ya. Oh mungkin selama saya percaya kepada Tuhan, saya seringkali sakit, seringkali banyak kekurangan, atau apa yang saya perlukan atau apa yang saya butuhkan itu tidak tersedia. Itu seringkali terjadi di dalam pemikiran kita sendiri atau secara pribadi kita. Sedikit kita sakit, berarti Tuhan itu tidak ada di dalam hidup saya. Karena setahu saya Tuhan itu selalu memberikan saya kesehatan dan kekuatan. Memang benar, tetapi di dalam Alkitab itu ada yang mengatakan bahwa ada waktu sakit, ada waktu senang, ada waktu bekerja, ada waktu tertawa, semuanya itu ada waktunya. Tetapi kita yang sebagai manusia ini kan punya keterbatasan untuk melakukan semua aktivitas, semua apapun yang kita lakukan itu tidak setara dengan Tuhan Bapa yang ada di surga. Jadi itulah perbedaan kita dengan Tuhan Yesus manusia.
Ayat yang ke-19 ini mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayahmu dan ibumu. Lalu orang itu berkata kepada guru, semuanya itu telah diikuti sejak masa muda. Mungkin saat ini kita merasa bahwa diri kita itu sudah benar, atau sudah kudus, atau sudah suci, bahwa di dalam hidup kita ini saya sudah layak kok di hadapan Tuhan. Tetapi mungkin tanpa sadar, seperti ada teman kita yang tadi itu mengatakan, kita sendiri menganggap diri kita sendiri itu benar, tetapi orang lain menganggap kita itu salah. Contohnya, saya membaca firman Tuhan sambil tertawa berbahak-bahak. Sedikit ada yang lucu tertawa. Menurut saya itu benar, tetapi menurut teman-teman belum tentu benar. Jadi itulah maksud firman Tuhan, bahwa segala sesuatu belum tentu benar atau belum tentu sama pemikiran kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-21 itu, tetapi Yesua datang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, lalu satu lagi ke belakang, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak harta. Jadi sangat jelas saudara-saudara bahwa seorang kaya ini sangat sukar masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di dalam Alkitab ini mengatakan, ada ayat yang mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang manusia masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi seringkali itu harta menjadi penyebab kita atau menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab mungkin kita datang ke sini karena di rumah saya itu sudah banyak uang, sehingga saya datang ke sini untuk jalan-jalan habiskan uang. Itu seringkali terjadi, mas. Itu seringkali ada pemikiran, mungkin kita datang ke sini karena ada banyak hartanya, karena banyak uangnya sehingga ada tempat ini. Tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa harta itu sering menjadi penghalang kita untuk datang untuk mencari Tuhan, sehingga banyak orang yang imannya itu menjadi lemah atau menjadi goyah karena harta. Itu di kampung saya sering ada orang Kristen. Orang Kristen itu sudah cukup lama jadi orang Kristen, bahkan hidupnya itu lebih dekat dengan Tuhan daripada jemaat-jemaat lain. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada konflik di dalam gereja tersebut itu, mereka sampai begini, saya harus pindah gereja atau saya harus pindah agama. Sampai saat itu mereka bisa mengambil sebuah tindakan bahwa mereka harus mengambil tindakan untuk memilih agama lain. Akhirnya mereka memilih agama Muslim. Sampai di agama Muslim itu juga ada masalah. Jadi jikalau masalah yang kita hindari, yang kita jauh itu, masalah selalu ada dimanapun kita pergi. Misalnya, ya selama ini mungkin banyak aturannya, tidak boleh main-main, tidak boleh pakai HP seenaknya, tidak boleh keluar seenaknya, tidak boleh bergaul seenaknya. Tetapi muncul pemikiran kita, wah di sini itu tempatnya tidak aman atau tidak nyaman misalnya. Oh, tempat ini kurang bagus buat saya atau kurang mendukung buat saya. Tetapi coba kita mengambil sebuah tindakan, saya harus pergi dari sini mencari tempat lain. Pasti di tempat lain juga akan memiliki peraturan yang lebih ketat lagi. Nah, jadi kalau kita menjauhi masalah tanpa mengandalkan Tuhan itu, masalah itu akan semakin rumit. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka masalah itu akan semakin ringan. Di dalam ayat yang ke-23 mengatakan, lalu Yesua memandang murid-muridnya
sisi kemikinya dan berkata kepada mereka, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-26 ini mereka makin gembar dan berkata, sebab seorang kepada dia, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat yang ke-27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah mungkin. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa segala sesuatu itu mungkin, mustahil bagi kita atau tidak mungkin. Mungkin saya ada di sini, saya yakin bahwa di tempat ini saya tidak akan sukses, atau mungkin di tempat ini saya tidak akan berhasil, di tempat ini saya tidak akan memperoleh pengertian atau pemahaman atau pengetahuan yang saya dapatkan dari tempat ini. Saya yakin bahwa keluar dari sini saya tidak berguna. Mungkin kalau kita serius atau lebih fokus lagi untuk mencari kebenaran firman Tuhan dan belajar lebih dalam lagi, pasti kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, akan menganugerahkan kita hikmat dan kebenaran, sehingga kemustahilan yang kita pikirkan itu, ketidakmungkinan yang kita pikirkan itu mustahil. Kemustahilan semua yang tidak pernah kita pikirkan itu akan terjadi jika kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan kesimpulan pada saat ini yaitu harta dunia seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencapai surga. Jadi kita harus meninggalkan semua keduniaan kita atau harta-harta yang membuat kita atau terhalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi demikianlah firman Tuhan yang saya sharingkan atau yang saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang saya bagikan ini menjadi berkat buat kita semua. Sekian dan terima kasih.